Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ahmad Elivia Azhari dari Prodi Informatika Universitas Bhinneka PGRI. Kali ini di sini saya akan presentasi tugas atau proyek UAS saya dengan judul mencari perbedaan performa kendaraan antara pengguna Pertalite dan pengguna Pertamax menggunakan uji T dua sampel independen varians homogen. Untuk artikel yang saya buat seperti ini. Untuk pendahuluan kita membahas bahan bakar. Bahan bakar merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja kendaraan bermotor. Di Indonesia, Pertalite dan Pertamax merupakan jenis bahan bakar dari PT Pertamina yang banyak digunakan oleh masyarakat. Karena memiliki RON 90 dan 92, perbedaan nilai oktan ini diyakini dapat memengaruhi proses pembakaran di dalam mesin sehingga berdampak pada performa kendaraan. Beberapa penelitian telah mengkaji seluruhnya, tetapi pada penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu mengukur performa kendaraan berdasarkan pengalaman dan persepsi pengguna Pertalite dan Pertamax melalui instrumen kuesioner. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan performa kendaraan antara pengguna Pertalite dan pengguna Pertamax. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan performa kendaraan antara pengguna Pertalite dan pengguna Pertamax menggunakan metode uji T dua sampel independen dan dengan asumsi varian homogen. Eh, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian komparatif yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan performa kendaraan antara pengguna Pertalite dan pengguna Pertamax. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan rata-rata skor performa kendaraan yang diperoleh dari dua kelompok responden yang berbeda, yaitu pengguna Pertalite dan pengguna Pertamax. Subjek penelitian ini adalah pengguna sepeda motor yang menggunakan bahan bakar Pertalite dan Pertamax secara rutin dalam aktivitas sehari-hari. Oke. Instrumen penelitian ini digunakan adalah dengan kuesioner dengan skala linear 5 tingkat, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama adalah uji normalitas, lalu tahap kedua adalah uji homogenitas, lalu setelah kedua asumsi terpenuhi, dilakukan uji T dua sampel independen pada taraf signifikan. Berikut ini adalah sebagian bukti dari data yang sudah terkumpulkan. Ini data mentah yang saya eh, catat di Excel. Ini output SPSS yang menghitung beberapa eh, asumsi data seperti rata-rata atau mean, median, standar deviasi, variance, jarak antara keduanya, Tauranga, nilai minimum dan maksimum. Eh, s- ini tabel uji normalitas. Pada data saya kali ini em, cukup agak lain, yaitu tidak berdistribusi normal karena em, data Pertalite dan Pertamax lebih kecil daripada alpha ya.
Meskipun demikian, penelitian ini tetap melanjutkan analisis menggunakan uji T dua sampel independen karena jumlah sampel pada masing-masing kelompok adalah 30 responden. Berdasarkan central limit theorem, ukuran sampel yang cukup besar memungkinkan distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal sehingga uji parametrik masih dapat digunakan. Berikut uji homogenitas dan uji hipotesisnya. Ini tabel dari output SPSS. Uji homogenitas varian dilakukan menggunakan Levin test. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,805. Karena nilai signifikansi lebih besar dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa varian kedua kelompok bersifat homogen, sehingga analisis dapat menggunakan baris equal variance assumption. Kedua, uji hipotesis. eh, Nilai T hitung sebesar -9,964 dengan derajat kebebasan sebesar 58 dan nilai signifikan lebih kecil daripada 0,001. Karena nilai signifikan lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan performa kendaraan yang signifikan antara pengguna Pertalite dan Pertamax. Eh, Begini untuk statik ujinya dengan rumus T hitung, yaitu X bar data ke satu dikurangi X bar data kedua dikurangi D0. Lalu dibagi dengan eh, SP, yaitu akar SP dikali akar dari satu per jumlah data ke satu ditambah satu per jumlah data, banyaknya data ke dua. Begini jika dinomorikan. Untuk daerah kritis dan keputusannya, yaitu T hitung sama dengan -9,964, eh, lebih kecil daripada T tabel. T tabel yaitu -2,001, maka keputusan ini adalah menolak H0. Begitu presentasi saya. Kesimpulannya ya, intinya dengan hasil pengujian menunjukkan nilai tersebut sehingga hipotesis H0 ditolak dan hipotesis H1 diterima. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan performa kendaraan antara kedua kelompok pengguna bahan bakar telah tercapai. Em, Bila ada pertanyaan, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, kenalkan nama saya Abdullah Sohayatik Anur. Saya izin bertanya, Ya. mengapa nilai T hitung dalam hitungan secara manual tadi menghasilkan nilai negatif? eh Karena rata-rata Pertalite lebih kecil daripada Pertamax. Minus hanya menunjukkan arah perbedaan, bukan kesalahan perhitungan. Begitu jawaban saya. Apakah kurang paham? Oke, terima kasih atas jawabannya. Eh, Bila ada pertanyaan lagi, dipersilahkan. Perkenalkan, saya audiens kedua. Di sini saya akan Ya. mengajukan pertanyaan.
Mengapa data tidak normal tetapi tetap menggunakan uji T? Karena walaupun data tidak normal, masing-masing kelompok berjumlah 30 responden sehingga berdasarkan CLT atau Central Limit Theorem, uji T masih dapat digunakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Eh, Sudah sampai sini saja presentasi saya kali ini. Bila ada salah ucap atau kesalahan lainnya, mohon dimaafkan. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.